Pemirsa, KPU bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sepakat untuk merevisi pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang keterwakilan perempuan. Kesepakatan itu diambil berdasarkan hasil forum tripartit atau pertemuan tiga pihak. Komisi Pemilihan Umum atau KPU bersama Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sepakat merevisi pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 pada Rabu 10 Mei. Hashim mengungkapkan pasal itu sebelumnya mengatur perhitungan 30% bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan yang menghasilkan angka pecahan dengan 2 tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50. Maka hasil perhitungannya dilakukan pembulatan ke bawah. Menyikapi hal tersebut, KPU bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar forum tripartit atau pertemuan tiga pihak pada 9 Mei 2023 lalu. Hasilnya, kesepakatan mengubah perhitungan 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan yang menghasilkan angka pecahan maka akan dibulatkan ke atas. Menurut Ketua KPU Hashim Asyari, revisi pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 itu merupakan hasil masukan dari berbagai pihak. Dan selanjutnya, perubahan pasal tersebut akan segera dikonsultasikan kepada DPR RI dan pemerintah. Hal tersebut akan kami sampaikan kepada DPR dalam ini Komisi 2 tentang perkembangan yang sedang dilakukan oleh KPU. Dorongan ini juga datang dari pemerintah. Misalkan kami mendapatkan komunikasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ya, nanti kalau salah penyebutannya dikoreksi. Yang intinya juga menyampaikan bahwa salah satu target dalam kegiatan pemerintahan itu juga ada aspek pemberdayaan perempuan dan salah satu indikatornya adalah keterwakilan perempuan. Hashim juga menegaskan pihaknya akan menambahkan pasal 94A ayat 1 dan 2 dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Di mana parpol peserta pemilu yang telah mengajukan bakal calon sebelum revisi peraturan KPU dapat melakukan perbaikan daftar calon hingga batas akhir masa pengajuan calon, yakni 14 Mei 2023 mendatang. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan masukan kepada KPU terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan target yang diharapkan kepada KPU di pemilu mendatang. Saat konferensi pers di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta pada Rabu 10 Mei 2023, Ketua Umum KPU Hashim Asyari mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ingin Komisi Penyelenggaraan Pemilu memikirkan aspek pemberdayaan perempuan. Hashim juga menyebut bahwa salah satu indikator dalam pemilu 2024 adalah keterwakilan perempuan. Agar regulasi yang berkaitan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan KPU berjalan selaras. Artinya apa yang disampaikan oleh publik berkaitan dengan bagaimana menghitung keterwakilan perempuan minimal 30% itu untuk anggota DPR RI maupun DPRD provinsi, kabupaten, kota juga ditangkap atau direspon oleh pemerintah. Komisi Pemilihan Umum menggandeng Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk membahas peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Kementerian Agama meminta calon jemaah haji yang masuk kuota keberangkatan tahun ini untuk segera melakukan pelunasan. Hal ini dilakukan agar Kementerian Agama memiliki data yang pasti terkait dengan jumlah jemaah yang akan berangkat haji pada tahun ini. Dan bersyukur atas semua anugerah. Dalam rangka mempersiapkan ibadah haji tahun 2023, Kementerian Agama Republik Indonesia akan mengupayakan agar seluruh kuota jamaah haji 2023 terserap semua. Namun hingga kini, masih terdapat 14.356 jamaah haji yang belum melunasi biaya dari total reguler sebesar 203.000. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengatakan bahwa pelunasan biaya haji diperpanjang hingga 12 Mei 2023.
untuk jamaah haji yang kemarin belum selesai pelunasannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikejar karena kami masih harus segera memproses lagi aspek-aspek lain termasuk pemvisaan ya. Kemudian juga data ke Saudi, kemudian juga paket-paket yang kelompok-kelompoknya akan terbang ya dan lain-lain. Jadi saya kira demikian. Memang masih ada dari yang lunas tunda tahun 2020 yang belum melakukan konfirmasi ya. Jadi mereka itu kan tidak perlu membayar lagi, cukup melakukan konfirmasi ke Kementerian Agama setempat gitu, bahwa mereka akan berangkat. Nah, tapi yang 2023 ini memang pelunasan. Nah, kami dorong dua-duanya ya, kalau bisa karena ini sampai tanggal 12 segera diselesaikan konfirmasinya dan pelunasannya sehingga kami punya data yang pasti jamaah yang siap berangkat tahun ini, dan kalau misalnya masih kurang kami juga akan mengeluarkan kebijakan yang lain. Menteri Agama pun memberikan arahan kepada jajarannya agar menjemput bola atau turun ke lapangan ke seluruh lokasi haji di kabupaten maupun kota. Kemenak juga akan melakukan terobosan dengan mendorong bank tetap buka di hari Sabtu. Ya, jadi kami sudah meminta kepada Kementerian Agama untuk jemput bola dan mengkoordinasikan sekaligus klarifikasi. Ya. Kalau sudah lunas tunda, kemudian belum konfirmasi itu kenapa? Ya. Karena usianya beragam, Pak. Ada yang usianya memang lansia, di atas 60 tahun banyak, tapi juga di bawah 60 sampai 50 tahun itu juga cukup banyak, dan di bawah 50 tahun juga masih banyak gitu ya. Jadi yang lunas tunda 2020 kemarin itu ada 2.500-an yang belum mengkonfirmasi gitu ya. Nah, ini kami dorong semua ya. Jadi seperti itu. Hilman Latif juga mengatakan waktu yang tersedia cukup terbatas karena jamaah haji kloter pertama sudah mulai terbang ke Arab Saudi pada 24 Mei 2023. Namun, ia menjamin pihaknya berupaya agar kuota tambahan tetap terserap maksimal agar makin banyak jamaah Indonesia yang bisa berangkat ke Tanah Suci. Fani Agnia, Budi Wirutomo, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.